Cek 1 2 3. Halo para konco, piye kabare? Sehat kabeh kan? Kembali lagi di channel YouTube Talking Sugar, di mana kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Spices, yang menceritakan tentang seorang agen rahasia ras kucing yang sedang mengungkap suatu kasus skandal terbesar di kotanya. Bagaimana kisah selengkapnya? Siapkan mie instan, lalu jangan lupa susu vanila, dan mari kita simak alur ceritanya. Sikat. Kisah bermula di dunia distopia, di mana di dunia ini merupakan dunia hewan yang berevolusi hampir seperti manusia, yang berlatar di sebuah kota besar yang sangat-sangat modern. Pada suatu hari, perkenalkan, ini adalah Harry. Ia merupakan agen mata-mata seekor kera yang sedang ditugaskan untuk mengambil barang yang sangat berharga. Karena saking berharganya barang tersebut, sampai-sampai ada 3 mata-mata yang menjaga dan mengawasinya. Harry pun menghubungi rekannya untuk memastikan keadaannya dan bersiap untuk melakukan pertemuan dengan seekor cheetah. Tak jauh dari tempat itu, ada orang yang memastikan keadaan Harry, yaitu seekor kucing yang bernama Vladimir, dan juga bosnya yang merupakan seekor buaya. Mereka pun terus memantau gerak-gerik Harry, dan Harry yang sudah bertemu kontaknya harus terganggu karena tiba-tiba target mereka mengetahui keberadaan Vladimir. Karena hal itu, cheetah langsung mengambil barang yang dibawa oleh Harry, dan ia langsung kabur menggunakan skuter metiknya. Vladimir dan Harry langsung mengejarnya. Aksi kejar-kejaran berlangsung dengan sangat dramatis. Vladimir pun dengan terpaksa mengambil skuter metik milik salah satu ojol dan harus mengejar cheetah itu sendirian. Dikarenakan Harry telah tumbang duluan dan Vladimir yang terlalu ambisius mengejar para cheetah, akhirnya dengan tak sengaja ia malah menghancurkan gedung-gedung yang sedang dilewatinya. Dan cheetah yang tadi kabur tiba-tiba saja tersandung dan terjatuh. Melihat kesempatan itu, Vladimir pun langsung mengejarnya, dan lagi-lagi ia menghancurkan restoran yang ada di depannya, dan akhirnya cheetah ini berhasil ditangkap oleh Vladimir. Namun dengan konsekuensi, yaitu restoran yang ada di dekat gedung menjadi hancur dan rusak. Lanjut. Setelah pengejaran itu selesai, Vladimir pun kembali ke markasnya dan bertemu dengan seorang ilmuwan yang bernama Oxford. Vladimir pun sempat menanyakan apa yang sedang ia buat. Oxford pun memberitahunya kalau ia sedang membuat baju armor yang kuat untuk digunakan oleh Vladimir. Namun, nampaknya Vladimir tidak suka dengan hal itu. Dan setelah perbincangan itu selesai, Vladimir pun naik ke atas untuk menemui bosnya. Vladimir yang terlalu pede karena merasa akan diberikan sebuah hadiah, malahan ia dimarahi habis-habisan oleh bosnya karena kerusakan yang telah ia buat. Dan karena perbuatannya itu, awalnya bosnya akan memberinya sanksi untuk membayar semua kerusakan yang ia sebabkan dengan potong gaji. Namun karena ia tidak mau, akhirnya si bos memutasi Vladimir untuk bekerja di anjungan lepas pantai sebagai petugas keamanan. Di sini Vladimir tidak akan bekerja sendirian. Di sana ia mendapat seorang partner, yaitu seorang agen IT terhebat. Akhirnya berangkatlah Vladimir ke tempat itu. Hujan deras menyertai kedatangan Vladimir ke anjungan. Setelah sampai di sana, Vladimir ini tampak kaget dan kurang nyaman dengan suasana di anjungan yang sangat kotor. Tiba-tiba sebuah pintu pun terbuka, dan ternyata itu adalah petugas IT yang disebutkan oleh sang bos tadi. Perkenalkan, ini adalah Hector.
Ia sangat senang sekali ketika bertemu dengan Vladimir karena selama ini ia tidak memiliki teman sama sekali di anjungan tersebut. Vladimir pun memulai hari-harinya di anjungan dan ia tampak bosan karena kegiatannya hanya itu-itu saja. Dan Hector sehari-harinya hanya menonton sinetron FTV dengan ditemani oleh sebuah pizza. Lalu tiba-tiba pada suatu hari, ada sebuah kapal selam besar yang diam-diam mengirimkan beberapa pasukannya untuk masuk ke dalam anjungan. Sesampainya di dalam anjungan, mereka membuka sebuah pintu dan mengeluarkan alatnya yang canggih. Sementara di lantai atas Vladimir dan Hector berdebat soal sinetron yang mereka tonton. Mereka berdua pun bertengkar hanya karena masalah film sampai akhirnya mereka tahu kalau ternyata di bawah mereka ada beberapa orang yang menyelinap masuk ke dalam. Dan mereka berdua segera turun dan lari menuju ke tempat penyimpanan. Para pencuri yang ada di dalam tempat itu meretas sistem keamanan berupa drone untuk menghadang Hector dan Vladimir. Dan aksi pertarungan pun terjadi. Hector pun bersusah payah menghancurkan drone itu. Namun karena ia pandai komputer, ia pun malah menghack drone tersebut. Si pencuri yang tak terima lagi-lagi memanggil drone lainnya. Namun Vladimir dan Hector berhasil menghancurkan drone itu. Pertarungan tak berhenti sampai di situ. Kini giliran salah satu pasukan pencuri yang langsung menyambar Vladimir. Untungnya Vladimir yang sudah terlatih, ia pun berhasil melawan balik serta menjatuhkannya. Sedangkan dua orang pencuri tadi malah jatuh karena tidak kuat untuk naik ke tangga tersebut. Dan karena hal itu, buku yang si pencuri bawa ini tiba-tiba saja terjatuh dan ditemukan oleh Vladimir. Vladimir dan Hector akhirnya berhadapan dengan para pencuri itu. Saat Vladimir akan menembaknya, salah satu pencuri yang menggunakan baju terbang langsung menyerangnya. Karena hal itu, para pencuri akhirnya berhasil kabur dari tempat tersebut. Atas kejadian itu, Hector dan Vladimir akhirnya kembali ke gedung agensinya lagi. Nah, saat ia melaporkan kejadian tersebut, bosnya langsung marah-marah karena Vladimir dan Hector tidak berhasil menangkap pencurinya dan malah lalai dan pencuri tersebut malah terlepas. Beruntungnya Vladimir mendapatkan petunjuk berupa buku catatan milik pencuri itu yang mengarah ke sebuah rumah sakit yang ada di kota tersebut. Dan akhirnya si bos memberikan misi kepada Vladimir serta Hector untuk menyamar dan bekerja di sana, serta untuk mencari tahu pelakunya. Mereka pun berangkat menggunakan mobil ambulans. Hector dan Vladimir menyamar sebagai pasien dan perawat dan masuk ke dalam rumah sakit itu. Vladimir yang menyamar sebagai perawat bertanya kepada resepsionis kemana ia harus melapor. Dan Vladimir pun berjalan menuju lantai atas untuk mencari beberapa petunjuk. Vladimir lalu masuk ke dalam sebuah ruangan dan mendengar pembicaraan seorang aktris cantik yang bernama Mia dengan seorang dokter yang membahas tentang organisasi rahasia. Vladimir pun mulai curiga akan hal tersebut. Hector yang tadi dijatuhkan oleh Vladimir terbangun dan mencari di mana Mia berada. Di samping itu, ia juga mencari keberadaan Vladimir, sedangkan Vladimir sendiri juga mencari di mana ruang loker yang harus ia tuju di lorong rumah sakit. Ia lalu bertemu dengan Jim dan Cap, dua staf pemeliharaan. Dan setelah itu, ia melihat berita di TV menayangkan serangan teroris yang membuat bos dari perusahaan membeku. Saat Vladimir berjalan-jalan, tiba-tiba di lorong ia bertemu dengan si bos yang terkena es tadi, yang dibawa oleh para perawat. Melihat kecantikan sang perawat, muncullah benih-benih cinta. Ketika ia bertemu dengan si perawat yang membawa badak, Vladimir lalu membantu para perawat untuk mencapai ruang operasi. Sesampainya di ruang operasi, badak tersebut langsung dirawat. Si badak mengatakan ciri-ciri dari teroris yang menyerangnya.
Dokter dan perawat yang ada di tempat tersebut langsung melakukan operasi. Vladimir pun juga turut membantu. Saat operasi dilakukan, tiba-tiba Jim dan Cap sedang melakukan perbaikan listrik di rumah sakit dan tak sengaja membuat kesalahan sehingga proses operasi pun agak sedikit terganggu. Vladimir yang memiliki pengalaman pernah menjadi anggota PMR di sekolahannya dengan sigap mengambil belut listrik dan akhirnya pada itu pun berhasil diselamatkan. Sementara Jim dan Cap yang selesai melakukan perbaikan, mereka tak sengaja melakukan hal konyol ketika Jim meminum kopi. Tiba-tiba ia berubah menjadi seekor naga dan nampak mustahil, dan Cap pun langsung berlari meminta tolong. Vladimir dan si kelinci yang mengetahui hal itu akhirnya bekerja sama dengan cara Vladimir mengalihkan si naga sementara si kelinci atau Chloe mengambil bius dan bius pun ditembakkan dan mengenai si naga. Sayangnya si naga ini belum juga berubah menjadi Jim yang seperti semula sampai akhirnya mereka hampir saja terjatuh dan beruntungnya salah satu orang menyelamatkan mereka. Sedangkan Hector yang dari tadi terkena bius akhirnya tersadar. Tapi karena kebodohan Hector, ia pun akhirnya dilarikan ke sebuah rumah sakit jiwa bersama-sama orang gila lainnya. Hector mencoba untuk kabur dari ruangan itu dan akhirnya Hector dengan kecerdasannya memanfaatkan temannya si kambing dan para orang-orang gila untuk mendobrak pintu. Vladimir yang masih bersama Chloe tiba-tiba diinterupsi oleh Hector. Hector membawa Vladimir ke sebuah ruangan dan mereka berdua pun mulai berdebat lagi. Mereka saling adu argumen sampai akhirnya Hector memutuskan untuk pergi. Vladimir yang cerdas mendapatkan sebuah petunjuk kalau kamar yang ia tempati adalah kamar si Bada. Tapi si Bada tidak ada di tempat tersebut. Vladimir pun mulai mencari petunjuk. Tiba-tiba dokter dan Mia datang. Hector yang terkesima melihat Mia tak bisa memalingkan pandangannya. Dua orang yang masih ada di dalam tempat tersebut pun tiba-tiba mendengar kalau si Mia sedang bertelepon dengan seseorang yang berniat untuk mencuri hulu ledak nuklir. Vladimir dan Hector yang mendengar hal itu langsung keluar dan menodongkan pistolnya. Ternyata mereka melakukan sebuah kesalahan. Karena Mia ternyata sedang berakting, Hector dan Vladimir pun pergi dari tempat itu. Tetapi sebelum pergi, Mia yang mengetahui Hector adalah seorang mata-mata meminta untuk diajarkan beberapa cara untuk menjadi agen mata-mata yang baik dan benar. Namun karena Vladimir itu gengsian, ia pun menolaknya. Namun Mia mengancam apabila ia tidak mau mengajarinya, ia akan memberitahukan ke publik bahwa Vladimir dan Hector ini merupakan agen mata-mata kepada seluruh media. Karena hal itu, mereka berdua pun akhirnya mau bekerja sama, guys. Nah, di sebuah lorong, mereka bersembunyi dari para kelelawar yang tampak mencurigakan. Vladimir dan Hector pun bekerja sama untuk mencegah para kelelawar itu dan benar saja saat kelelawar itu masuk ke dalam lift, si kelelawar tiba-tiba menghilang dan Hector dan Vladimir pun langsung meretas sistem rumah sakit dan ternyata ada sebuah ruang rahasia di sana. Vladimir dan Hector pun masuk ke dalam lantai yang sudah tidak digunakan lagi. Di sana Vladimir melihat sebuah peta soal mamut serta foto dari seorang dokter yang tampak mencurigakan. Mereka lalu mencari petunjuk lagi dan benar saja, ternyata para pencuri yang selama ini dicari bersembunyi di rumah sakit tersebut. Barang curiannya pun juga ada di dalam rumah sakit. Vladimir yang mengetahui bahwa ada bahaya di dekatnya langsung melihat keluar dan ternyata itu adalah badak yang dibawa oleh para kelelawar. Vladimir dan Hector pun mengikuti kemana ia pergi. Dan mereka berdua cukup terkesima serta kagum saat melihat kemegahan gedung yang telah lama ditinggali. Kedua agen rahasia itu pun berpencar dan menodongkan pistolnya kepada kelelawar. Tapi tiba-tiba di belakang iblis es atau si teroris ini menabrak Hector dan Vladimir.
Mereka berdua langsung menghadapinya. Dan di sini terlihat kalau iblis es ini juga mengincar si badak. Vladimir dan Hector yang tertinggal jauh lalu menemukan sebuah motor canggih dan menaikinya. Mereka mengejar iblis es dan bertarung dengannya. Adegan kejar-kejaran antara hewan itu pun tidak bisa dielakkan. Si iblis selalu bersembunyi dari kejaran para mata-mata itu. Hingga tiba-tiba ia balik menyerang dan menjatuhkan Vladimir. Vladimir dengan kelincahannya berhasil mencakar iblis es, tapi sayang ia terjatuh. Nah, saat iblis akan menembak Vladimir, tiba-tiba Hector pun datang menolong. Iblis es itu pun segera pergi dari tempat itu. Vladimir yang terluka untungnya menemukan beberapa bulu milik iblis es. Mereka pun segera mencari DNA dari bulu tersebut. Tapi sialnya, DNA-nya tidak terdaftar di database. Pagi harinya Mia terbangun dari tempat tidurnya. Ia dan Vladimir yang ada di dalam kamar tiba-tiba saja tak sengaja bertemu dengan Chloe. Chloe yang sebenarnya juga menyimpan rasa untuk Vladimir tampak canggung melihat hal itu. Mereka yang hampir saja ketahuan beralasan kalau mereka berdua ini adalah sepupu. Singkat cerita, Mia akhirnya dibawa ke ruang operasi. Vladimir yang melihat dokter terluka tampak curiga dan sempat berasumsi bahwa dokter ini adalah sang pencuri serta adalah iblis es. Vladimir lalu kembali ke Hector yang sedang mencari tahu soal bulu itu. Malam hari pun tiba. Hector dan Vladimir pulang bersama menuju rumah antik untuk mencari pemutar VCR. Babi penjaga toko itu pun membawa Hector dan Vladimir ke ruangan rahasia. Dan benar saja banyak barang-barang antik yang lebih berharga dalam ruangan itu. Vladimir serta Hector segera menyetel VCR tersebut. Di video terlihat dokter beruang itu sedang menjalankan penelitiannya, yaitu penyelamatan soal mamut di Pulau Mahmud. Nah, si Mia yang ada di kamarnya tadi memberitahu Hector kalau proses analisa hampir selesai. Lalu kita kembali ke video. Dokter dan rekannya ini ternyata berniat untuk membuat iklim buatan, sehingga pemanasan global yang memusnahkan para spesies itu bisa dihentikan. Dan ketika proses pembuatan itu akan dijalankan, ternyata alat tersebut 100% bisa membuat bunga-bunga menjadi kembali mekar. Tapi sayang seribu sayang, percobaan itu menjadi gagal karena suatu kendala. Nah, sementara di kamar rumah sakit, Mia akhirnya tahu kalau bulu tadi adalah bulu milik mamut. Hector dan Vladimir yang ada di toko antik pun berdebat, dan menurut mereka, dokter akan melakukan pemusnahan spesies. Vladimir dan Hector pun kembali ke kantornya, dan karena penemuan ini, si bosnya akhirnya memberikan kenaikan jabatan kepada Hector dan Vladimir karena kinerjanya yang bagus. Hector yang melihat tangan dari si mamut ini atau bosnya tampak merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Lalu anak buahnya si bos tak sengaja membuka pintu rahasia dan terungkaplah siapa iblis es yang sebenarnya. Karena hal itu, Hector dan Vladimir pun merasa kalau mereka itu seperti dibodohi oleh atasannya sendiri. Dan karena kejadian tersebut, mereka akhirnya dipenjara bersama para cita yang pernah ditangkap oleh Vladimir. Vladimir langsung menghampirinya. Mereka berdua tampak saling akan baku hantam. Tapi beruntungnya Hector dengan sukarela membantu Cita untuk menyelesaikan gamenya, sehingga si Vladimir bisa berteman dengan Cita tersebut dan keluar melalui pintu rahasia. Setelah mereka berdua keluar, mereka pergi menuju ke ruang rahasia, dan sesampainya di sana, ternyata di situ sudah ada Chloe. Ternyata ia juga mata-mata dari agensi, dan setelah itu Chloe mengajak Vladimir dan Hector untuk masuk ke sebuah ruangan yang amat sangat indah. Di ruangan itu berisi hewan-hewan yang sedang dirawat di sebuah balon. Nah, alasan dokter beruang mencuri zat tersebut adalah untuk menyelamatkan para hewan-hewan yang punah dan mengakhiri global warming.
Bagus juga ya alasannya. Nah, Hector dan Vladimir pun memberitahu mereka kalau Ice Demon adalah kaptennya sendiri, yaitu si Mammoth. Dan si Mammoth ini ternyata membuat seolah-olah dokter yang menjadi penjahat. Singkat cerita, pasukan agensi pun menyerbu rumah sakit. Vladimir dan kawan-kawan langsung menghadapinya. Mereka pun langsung bertarung dengan pasukan-pasukan dari agensi itu. Dan untungnya ia berhasil mengalahkan semua pasukan dari agensi. Pasukan agensi pun memanggil pasukan cadangannya. Karena hal itu, Vladimir dan kawan-kawan menjadi terpojok. Dan tiba-tiba datanglah Hector yang membawa semua kawan-kawannya. Pertarungan itu pun akhirnya seimbang dan bahkan dimenangkan oleh pasukan Vladimir. Lalu, secara tiba-tiba, si iblis pun datang membekukan semua orang yang ada di situ. Akan dibawa ke flashback di mana ternyata si kapten ini dulunya hidup di Pulau Mammoth. Lalu datanglah dokter yang mempresentasikan teknologinya. Mammoth yang dibawa pergi oleh orang tuanya akhirnya melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau Pulau Mammoth menjadi es karena kesalahan percobaan yang dibuat oleh sang dokter. Kembali ke masa sekarang di mana Chloe dan Vladimir akhirnya berjuang bersama untuk mengalahkan iblis Ice. Vladimir yang tumbang dan hampir saja dibekukan. Tiba-tiba Hector datang dan melindungi. Hector pun mengorbankan dirinya dan menjadi es. Pertarungan itu benar-benar sangat menegangkan. Mia dan koloninya datang lalu ikut-ikutan menyerang iblis es. Sampai akhirnya dokter membawa Melissa, yaitu salah satu mammoth yang selamat. Kapten Kotor yang melihat hal itu akhirnya menyesal karena perbuatan yang selama ini ia lakukan adalah kesalahan. Itu kita Dok dan Vladimir lalu membuat semua orang yang membeku kembali ke bentuk semula. Tetapi ada adegan sedih di mana Hector yang hampir mati dan tak juga sadar. Vladimir yang sedih berjanji akan menemaninya jika ia hidup lagi. Dan dia bisa ditebak Hector pun hidup kembali. Nah, setelah kejadian itu, semua hewan-hewan pun menonton tayangan perdana dari film Mia. Dan Mia sendiri sekarang menjadikan Hector sebagai pengawalnya. Tamat, terima kasih sudah menyimak alur cerita film dari Spices. Dan jangan lupa ya untuk menonton alur cerita film lainnya dan